gratis. Kemudian di hari ini kita akan melanjutkan materi ya yang sebelumnya nanti kita akan bahas, Pak Usman akan bahas beberapa kesulitan dari Bapak Ibu guru terkait hari pertama dan hari kedua akan dibahas terlebih dahulu oleh Pak Usman, direview, kemudian dilanjutkan materi tentang tips dan trik tambahan mengenai penggunaan Microsoft Word dalam pembuatan sebuah dokumen gitu ya. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Saya persilakan Pak Usman untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Usman. Baik Pak Randy, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Randy selaku moderator dan Pak Suwardi selaku moderator 2 ya mungkin nanti kalau memang Pak Randy tidak bisa di tengah jalan. Dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan semoga materi yang sudah kita diskusikan bersama bisa diserap dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom chat gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin ada pertanyaan yang menarik. Gini, kalau daftar isinya itu sudah terformat, bagaimana dengan daftar gambar, daftar tabel, ataupun daftar lampiran? Itu apakah caranya sama begitu ya? Ada pertanyaan begitu. Cuman saya lupa ibu siapa yang tanya itu. Itu hal menarik. Oleh sebab itu saya coba untuk mengulas karena ini kan paket ya. Maksudnya kalau ada daftar isi, nanti ada daftar tabel, ada daftar gambar, ada daftar lampiran, itu satu paket guys. Oke, saya coba share. Ini lebih mudah ya. Sorry. Baik, Bapak Ibu, apa sudah ini ya, sudah masuk ya? Ya, sudah. Oke. Oke, tentu kalau kita berbicara daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, otomatis harus ada tabel gitu ya. Nah, ini saya coba membuat gitu ya, membuat tabel. Nah, di sini itu ada tulisan tabel 1.1 pembagian penduduk. Biasanya kalau di dalam penomoran tabel, gambar, bahkan lampiran itu tidak ada format khusus. Artinya ada yang menulis ini tabel 1.1, ada yang nulis tabel 1, ada yang menulis tabel A. Itu seperti yang sudah saya sampaikan itu berbicara gaya sedikit saja ya, gaya penulisan statistik berbeda. Saya mencoba untuk yang pakai sistem penomoran ya. Jadi caranya adalah kita klik tabelnya ini ya. Nah, ini tabelnya kita klik semua ya. Setelah itu di tabel itu klik kanan. Di dalam tabel itu klik kanan. Setelah itu kita pilih insert caption ya. Ini ada tulisan insert caption ya. Di sini. Jadi kita klik ini ya. Kita klik. Setelah itu akan muncul kotak baru ya. Kotak baru. Nah, Bapak Ibu langsung ke new label ya. Kenapa? Karena kita ingin membuat label baru yang khusus untuk pemformatan ini khusus Bapak Ibu. Kita tulis new label ini ya, new label ya. Setelah itu kita pilih ini ya, ada kotak baru, tulislah tabel 1 titik. J, ada titiknya. Jadi tabel 1 titik, bukan tabel 1 saja. Tabel 1 titik, setelah itu oke. Kenapa harus tabel 1 titik? Ya, karena ini tabelnya itu ada di bab 1 dan saya ingin itu nanti ada tabel 1.1, tabel 1.2 dan seterusnya begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu cuma tabel 1 tanpa titik, itu nanti tabelnya berbeda namanya, yaitu tabel 1. Ada tabel 2, tabel 3, tabel 4 begitu ya. Jadi harus difahami di sini ya. Jadi harus ditulis tabel 1 titik.
Setelah itu klik OK, ya. Maka akan muncul, sorry saya perbesar saja. Maka akan muncul kotak baru, nggih. Nah, di sini ya. Ini yang saya maksud ada tulisan tabel 1 titik. Nah, di sini itu di captionnya itu kita tulis tabel 1 titiknya sudah format ya, pemformatannya ya. Jadi tidak berubah ini. Jadi tabel 1 titik ditambahkan kita lagi 1 pembagian penduduk. Ini dari mana? Ini dari judul tabelnya. Kita tulis lagi di sini ya. Labelnya tetap ya namanya tabel 1 titik ini ya. Nah, kalau di position ya, position kalau di sini ini pilihannya ada 2 ya, ada above, sorry ini ada salah ini. Jadi ada above, ada apa lagi gitu. Jadi ada atas bawah intinya gitu ya. Saya salah nulis ini ya. Nanti saya revisi. Di sini ada tulisan atas, kalau above ini di atas ya. Kalau tidak ini above di atas. Ya. Setelah itu kalau kita klik OK ya. Setelah kita klik OK di sini itu otomatis ada 2 ya. Ada 2. Akan muncul dua tulisan yang sama. Tetapi yang pemformatannya yang saling kari ini, yang di bawahnya ya. Sehingga yang di atasnya itu kita hapus ya, karena sudah tidak masuk pemformatannya ya. Ya, akan ada format nama tabel baru yang dilingkari dan hapus nama tabel yang sama ya, namanya ini ya. Kita hapus ini, kita pertahankan yang di bawahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah informasi penting harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pembuatan label baru itu pertama, kalau tabelnya itu ada di bab 1, maka nama tabel yang tadi itu Bu ya, yang new tabel itu loh ya, labelnya itu namanya tabel 1 titik. Ya, sorry. Tabel 1 titik ya. Kalau tabelnya itu ada di bab 2, maka tabelnya adalah tabel 2 titik. Ya, dan seterusnya. Kalau bab 3 berarti tabel 3 titik, seterusnya. Hal ini agar pemformatan mengikuti penomoran bertingkat 1.1. Kalau tabel kan ngikutin begitu ya. Jadi kalau di bab 1, 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3 gitu ya. Hal ini juga berlaku dengan gambar. Nah, untuk lampiran ya ini berbeda lagi. Kalau lampiran kan cuma lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, bukan nomor bertingkat. Ya berarti kita tulis lampiran saja. Karena nanti otomatis akan berubah nama lampirannya gitu ya. Jadi cukup membuat label baru dengan nama lampiran gitu ya. Nah, kalau kita sudah format semua ya. Nah, baru kita ke daftar tabel. Kita enter sampai ada ini ya, ada di bawahnya ya, biasanya itu ada 2 kali enter ya, ada space gitu ya dari daftar tabel ke apa ke anak daftar tabelnya di sini ya. Jadi kita pilih reference ya, reference ini. Setelah itu kita pilih insert table of figures ya, kita pilih ini ya. Nah, tuh kalau sudah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Kita perhatikan di caption label ya. Jadi Bapak Ibu harus diingat-ingat label apa saja yang baru. Ya, harus diingat-ingat karena nanti akan menentukan tempat tabelnya ya. Jadi tadi itu kan kita buat tabel 1.1 ya, maka kita cari tabel 1.1 ini seperti nanti ya. Bentuknya seperti ini. Tabel 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3 ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nah, caption label tabel 1 titik ya. Setelah itu kita pilih OK ya.
Kenapa tabel 1 titik? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena ada di bab 1 gitu ya. Setelah itu kita pilih oke, maka akan muncul secara otomatis begini Bapak Ibu ya. Kenapa cuma 1? Tidak ada 1.2, tidak ada 1.3, 1.4, itu karena tabelnya itu cuma 1 gitu ya. Tapi kalau tabelnya banyak di bab 1 nanti otomatis ya ada langsung ada tabel 1.1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang untuk pemformatan yang tabel saya buat dua tabel ya. Yang satu tabel itu ada di posisi bab 1, yang tabel 2 itu ada di posisi bab 3 gitu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini itu panjenengan jangan diketik diklik di bawahnya tabel pas ya. Perhatikan ini ya. Tolong jangan klik pas di bawahnya tabel 1.1 ini. Kenapa? Karena nanti formatnya akan mengikuti. Nanti kalau kita memformat akan muncul replace format. Artinya menimpa format sebelumnya ya. Kalau saya klik di sini ya, klik di sini terus saya format, otomatis nanti ini akan ganti menjadi tabel 3.1. Akan hilang yang tabel 1.1. Sehingga kliknya itu harus ada space. Ya, klik jangan di enter ya, tapi diklik 2 kali di bawahnya, klik 2 kali ya. Sama ya, klik 2 kali. Setelah itu sama ya, insert tabel ini ya. Refresh insert tabel ini sama, caranya sama. Nah, cuman bedanya karena saya itu tadi buat 2 tabel, tabel 1 titik dan tabel 3 titik, maka yang sekarang itu yang saya tulis adalah atau saya pilih itu adalah tabel 3 titik ya. Setelah itu saya klik oke. Maka bentuknya seperti ini Bapak Ibu nggih ya. Akan ada space ini ya, ada jarak sini ya. Ada jarak ini. Nah, gimana cara agar ini ngangkat? Ya, caranya adalah panjenengan klik pas di setelah 1 ya. Ini ya, pembagian penduduk pas klik setelah nomor 1 ini ya. 1. Nah, dilihat di keyboard itu ada tulisan delete ya. Ada ketik delete itu ya. Biasanya itu di sampingnya turn off ya, laptop itu ya, delete ya. Setelah itu kita delete saja. Tapi delete-nya pelan-pelan ya Bapak Ibu agar tidak kelebihan nanti malah menghapus tabel 3.1 ya. Kita delete satu pelan-pelan ya sampai ke atas. Nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi cuma ada 2 tabel yang saya buat. Nah, bagaimana jika ada perubahan? Ada perubahan atau tabelnya turun karena ada penambahan kalimat atau tabelnya ke atas karena pengurangan kalimat atau perubahan nama tabelnya yang semula pembagian penduduk jadi pembagian penduduk gitu. Jadi kalau ada pembagian penduduk ya tinggal ganti saja di tabelnya itu ya, ganti. Setelah itu kita lari lagi ke daftar tabel sama ya, klik kanan ya di blok klik kanan. Setelah itu update file dan kita pilih update entire table ya. Kenapa saya tidak pilih yang di atas ya? Kan ada 2 nih, sama-sama update ya. Sama-sama update ya. Kalau saya pilih yang di atasnya yang namanya update page itu hanya merubah nomor halaman. Ya. Jadi kalau panjenengan ikut yang klik yang di atasnya itu hanya merubah nomor halaman. Tetapi tidak merubah kata kalau ada perubahan. Kayak tadi pembagian penduduk menjadi perubahan penduduk atau pembagian penduduk itu tidak akan mempengaruhi kalau update ini. Tapi kalau update entire table itu mempengaruhi semua. Baik nomor halamannya sama kalimatnya itu semua akan berubah. Setelah itu kita pilih OK. Itu sama halnya dengan daftar isi Bapak Ibu. Nah, cara yang sama dengan yang daftar gambar ya. Nah, tinggal ganti saja labelnya. Berarti labelnya itu bukan tabel 1 titik ya, tetapi
gambar 1 titik kalau ada di bab 1. Kalau ada di bab 2, gambar 2 titik. Begitu. Saya langsung praktekkan ya. Nah, saya langsung praktekkan dulu. Oke, saya ambil yang ini ya. Nah, ini kebetulan daftar ini sudah. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, kalau bentuk daftar isinya apa namanya, ada jeda-jeda seperti ini, nggih. Jeda-jeda seperti ini. Itu Bapak Ibu tinggal klik saja di sini ya. Latar belakang ini ya. Nah, ini ada ini, ada kayak siku ya. Siku hitam ini ya. Nah, ini. Nah, ini jangan sampai dihilangkan, tapi diklik 1 kali, klik kiri, setelah itu kita tarik ke kiri. Ada perubahan, nggih? Nah, kan berubah ini ya. Nah, sama dengan ini, nggih. Nah, ini kita tarik ke kiri. Kalau kita dikeataskan ini malah apa namanya, rusak. Nah, jadi seperti nanti kalau dikeataskan bentuknya. Nah, kita kembalikan lagi Ctrl Z 1 kali. Nah, ya. Ini kita kiri. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sekiranya pada saat mendaftar isi daftarnya rusak seperti tadi. Masalah seperti itu. Oke, sekarang nah ini ya, saya contohkan ini. Jadi Bapak Ibu blok saja ini tabel ya. Tabel. Setelah itu klik kanan ya. Setelah itu kita pilih yang ini, insert caption. Ya. Nah, ini ada tulisan table ya. Nah, ini kan tabel bukan table. Kan nanti tulisnya nanti table ya. Ini cuman ada apa ya? Ada kebetulan saya sudah buat ini ya. Nah, ini ya, buat. Tapi saya coba aja saya delete saja ya. Saya delete terus ini saya delete juga. Kalau standarnya itu ada 3 Ibu. Ada equation, ada apa? Oh ini saya delete juga ini saya nih. Ada equation, figure sama table. Ini standar yang sudah ada di Word bawaan ya. Sehingga kita kita pilih ini ya, new label ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di new label itu tulis tabel 1 titik. Ya, jangan lupa dengan titiknya ya. Kita klik OK ya. Nah, otomatis ini bisa dihapus ya. Nah, terus namanya sama ya, pembagian penduduk kita tulis. Pembagian penduduk ya. Ini yang saya maksud ya, ini ada 2 ya. Kalau above itu nanti nama tabelnya itu ada di atas ya. Tetap di atas. Kalau kita pilih yang below ini, itu nanti ada di bawah ya. Jadi bawah sini. Nah, biasanya kalau tabel itu kan di atas tabel, nama tabel itu, sehingga kita pilih yang above, kita pilih oke. Nah, nanti akan ada 2 yang sama ya. Ini ya. Maka kita hapus saja yang ini ya. Kita hapus, kita blok. Satu kita ketik del ya. Satu ketik di sini, enter agar ada jarak. Kita klik di sini. Ini kan biasanya kalau di 8 tuh secara umum kan fontnya ya, font dan ukuran itu Times New Roman sama ukuran 12 ya. Ini saya blok dulu di sini ya. Blok dulu. Satu kita pilih Times New Roman, enter. Ini 12, enter. Setelah itu kita pilih yang center ya, yang ini ya, atau Ctrl E seperti ini ya. Setelah itu kita cari lagi tabel ya. Di bab 2 tidak ada tabel ya. Nah, ini ada tabel lagi ya. Ada tabel 3 ya. Nah, setelah itu kita
blok semuanya. Kita klik kanan, insert caption. Nah, ini kan masih tabel 1 ya. Karena kalau kita masih tabel 1, nanti larinya adalah namanya tabel 1.2. Bukan tabel 3.1. Begitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita buat khusus yang 3 ya. Tabel 3 titik. Nah, oke. Nah, ini sudah berubah. Namanya adalah pembagian populasi sampel ya. Kita langsung klik oke ya. Sorry, ini tadi above ya. Saya ulang. Ini yang salah ya. Harusnya above ya. Nah, ini klik above. Pembagian populasi sampel ya. Kita klik oke ya. Nah, ini kita hapus saja karena sama ya. Kita hapus. Kita blok, kita pilih Times New Roman. Pokoknya 12. Nah, ya. Ini yang tabel ya. Setelah itu coba yang gambar ya. Nah, ini gambar tadi. Gambarnya ada berapa ini? Tabel sudah. Oh, ini gambar ya. Nah, ini ada gambar. Kita klik di gambarnya. Ya, kan tidak usah blok. Klik di gambarnya, klik kanan. Setelah itu pilih insert caption ya. Nah, kita pilih yang ini kan gambar ya. Kita tulis gambar 2 ya, titik. Nah, jangan lupa ada titiknya. Gambar 2 titik. Kita pilih oke ya. Nah, namanya apa? Namanya pasar tradisional ya. Nah, ini sudah benar ya. Kenapa? Karena posisi gambar kan ada di bawah ini ya, gambarnya di atas ya, posisi tulisannya ya. Below, setelah itu ketik oke ya. Nah, kita hapus sini. Kita blok lagi ya, blok lagi. Kita blok gitu. Pilih ya. Sama caranya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini gambar 2.1. Ini gambar 2.2 ya. Nah, ini gambar 2.2. Kita klik kanan. Setelah itu insert caption. Nah, ini kalau sama-sama nomor 2 ya, dia akan otomatis jadi 2 ini 2.2 ya. Pasar modern ya. Nah, ini sudah benar below. Klik oke ya. Nah, ini hapus. Kita hapus sama caranya. Kita blok Times New Roman baru 12 ya. Sudah tidak ada gambar ya, sudah semua. Kalau sudah dirasa sudah selesai semua ya. Ini ya, ini kita enter 2 kali ya biar ada jarak. Nah, kita sini ya. Nah, enter 2 kali ya. Setelah itu kita ke reference ya. Kita ke reference. Nah, setelah itu kita pilih insert table ya. Nah, ingat ya. Kita yang gambar 2 titik ya. Hati-hati ya, kita yang gambar 2 titik. Kalau sudah, kita klik oke. Maka akan langsung muncul oke, Bapak Ibu. Nah, 2.1, 2.2 ya. Sekarang daftar tabel ya. Kita enter 2 kali. Sama caranya ke reference, insert table ya. Tadi kan tabelnya kita buat 2 ya, karena ada di bab 1 sama bab 3 ya. Berarti 1 titik ya ini. Nah, ini 1 titik ya. Nah, yang 1 titik. Nah, kita klik oke ya. Ini sudah ya. Nah, kita klik yang jauh, jangan di sini. Karena nanti ngikut ini ngikut hapus. Jadi yang jauh klik 2 kali yang di sini ya. Nah, 2 kali ya. Setelah itu insert tabel 3 titik ya. Nah, kita klik oke. Akan muncul. Setelah itu kita klik di sini 1 kali ya untuk mengkeataskan ini ya, mengkeataskan namanya pembagian ini ya.
Kita delete ya. Nah, akan jadi seperti ini ya. Contoh nggih yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh nama tabel 1.1 itu saya ganti ke apa ya? Perkumpulan penduduk ya, saya ganti ini. Contoh. Saya ganti ini perkumpulan penduduk. Perkumpulan penduduk Indonesia gitu ya. Saya tambahin ya. Saya ganti ini di tabel. Nah, kita klik saja di sini ya. Kita klik ya. Bapak Ibu bisa langsung update table ini ya. Atau kalau sekiranya masih bingung di bar ini ya, klik kanan saja. Itu di sini ada update field ya. Coba perhatikan perubahannya, nggih. Kita pilih yang di bawah, setelah itu kita pilih update. Nah, maka akan berubah nggih, perkumpulan penduduk Indonesia. Ini ada jarak, kita delete saja. Jadi tadi yang pembagian penduduk berubah menjadi perkumpulan penduduk Indonesia. Contoh lain, gimana kalau sekiranya saya enter di sini ya. Ini di halaman 1 saya enter karena ada penambahan kalimat gitu ya. Ada penambahan kalimat sehingga dia tabelnya turun menjadi ke halaman 2. Ya sama caranya. Jadi kita blok ya, kita blok sini update field. Hebat. Kita lagi ulangi. Nah, ini menjadi 2 ya. Kan menjadi 2 ini ya. Nah, sama halnya dengan daftar lampiran, nggih. Nah, sama begitu. Salah saya itu khusus yang daftar tabel, daftar gambar, atau bahkan daftar lampiran. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ingin bertanya mungkin bisa raise hand, nanti akan saya buka mikrofonnya sebelum lanjut mungkin materi yang lain. Silakan Pak Bayu bisa mengaktifkan mikrofonnya, Pak Bayu Aryawan. Mohon maaf yang tadi Salama pertama yang raise hand, Bayu yang nyusul. Mungkin Ya, Umi Salama dulu baru Bayu atau bagaimana Pak? Ya, nggak apa-apa, gantian. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Yang pertama Pak Utsman, kenapakah kita tidak menggunakan tabel 1 saja untuk bab 1? Kenapa kita tidak menggunakan tabel 1 dan 2 untuk bab 1, tabel 3 dan 4 untuk bab 2 saja dan seterusnya? Kenapa harus polanya tabel 1,1, tabel 1,2 sama dengan gambar? Itu yang pertama Pak Osman. Yang kedua, kan ini kan publikasi ilmiah, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Nah, bisakah kalau misalkan Bayu combine, Bayu pakai et al karena pakai bahasa Inggris, tetapi kalau ada jurnal pakai bahasa Indonesia, Bayu lebih memilih pakai bahasa Indonesia saja, tergantung daripada apa yang Bayu sudah peroleh dari publikasi tersebut. Itu saja Pak Osman. Mohon maaf, mohon izin Pak Randi, Bayu menutup kamera karena Bayu memakai laptop hang. Karena kalau Bayu buka laptop, buka kamera nanti hang secara otomatis. Begitu juga kalau pada saat begitu juga kalau saat Bayu kameranya mati, kalau hang itu zoom-nya diulang otomatis lagi, masuk lagi zoom. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Silakan Pak Osman bisa direspon. Oke, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya yang luar biasa. Oke, kenapa tidak 1, 2, 3, 4? Kenapa harus 1.1, 1.2 begitu, nggih? Jadi begini Pak Bayu, artinya sistem penomoran dalam tabel, sistem penomoran dalam gambar itu tergantung terhadap kebijakan setiap institusi. Contoh, Pak Bayu ingin memasukkan jurnal, contoh saja ya, atau laporan apapun itu, gitu ya, yang butuh daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan sebagainya. Dia ingin melaporkan ke UNED, gitu ya. Tentu UNED kan punya gaya selingkung sendiri. Oh, tabelnya itu harus ABCDE. Nah, kita ikuti, gitu ya. Contoh lagi Pak Bayu ingin memasukkan di mana yang memang mensyaratkan nama tabelnya itu harus
apa ya? 1.1 atau 1, 2, 3, 4 terserah gitu ya. Ini berbicara garis lingkung. Nah, tapi secara umum kenapa harus 1.1, 1.2, 1.3? Ini secara umum ya. Kenapa harus itu? Itu untuk mengidentifikasi bahwa tabel itu ada di bab 1. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin di bab 1 itu ada beberapa tabel. Kan begitu. Nah, kan tidak mungkin di bab 1 kita tulis tabel 1, tabel 2, tabel 3. Karena nanti yang baca akan multitafsir. Oh, ini jangan-jangan tabel 2 ini ada di bab 2. Oh, jangan-jangan tabel 3 ini ada di bab 3. Nah, itu nanti akan ada multitafsir pada pembaca. Sehingga kalau ada nomor bertingkat 1.1, 1.2, 1.3, oh berarti tabelnya ini ada 3 di bab 1. Kalau 2.1 sampai 2.5, oh berarti tabel di bab 2 itu ada 5 tabel. Begitu Pak Bayu. Jadi itu untuk memudahkan kita, bahkan memudahkan pembaca nanti pada saat membaca tulisan-tulisan kita. Tapi kalau sekiranya Pak Bayu ingin A, B, C, D, E, terserah Pak Bayu saja gitu ya. Yang penting nanti bisa bisa memahami posisi-posisinya begitu Pak Bayu. Itu untuk nomor 1 Pak Bayu. Bagaimana kalau ini pertanyaan nomor 2, gimana kalau dicing ya, artinya di artikel saya atau di laporan saya itu ada 2 bahasa. Pertama pakai bahasa Indonesia, yang kedua pakai bahasa Inggris. Atau tabelnya bahkan tabel bahasa Inggris gitu ya, karena ngambil di jurnal lain. Sehingga namanya pun namanya tabel berbahasa Inggris. Yang semula tabel jadi table gitu ya. Ya kita sesuaikan saja. Tadi kan saya new label itu kan saya tulis tabel ya. Tabel 1 titik. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, Pak Bayu ingin bahasa Inggris kan jadi table. Ya kita tulis saja table 1 titik, nanti akan mengikuti. Ya, table 1 titik atau figur, ya, gambar, figur, apa dan sebagainya begitu. Ya sesuaikan sama nama nama kata di tabel itu. Kalau namanya table ya kita tulis table. Kalau di tulisannya di nama tabelnya namanya Indonesia tabel, ya kita tulis tabel begitu. Begitu Pak Bayu. Baik. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya. Jadi memang nama tabel ini menyesuaikan dari tempat Bapak Ibu akan menggunakannya gitu ya. Yang jelas ketika mungkin bisa disimpulkan ketika Bapak Ibu sudah mencoba pakai 1.1 itu lancar, maka membuat 1, 2, 3, 4 jauh lebih mudah pastinya. Begitu ya Pak Usman ya. Iya Pak Reni. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Bu Umi Salamah, silakan Bu. Sudah raise hand, silakan. Oke, sepertinya belum. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak Usman. Nanti pertanyaan yang selanjutnya nanti kita buka sesi lagi. Silakan bisa dilanjutkan materinya. Lanjut materi aja dulu. Ya. Mungkin bisa share screen lagi Pak Usman atau? Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang membuat watermark. Ini lebih ke memperindah laporan kita ya. Lebih ke memperindah laporan. Saya besarin aja. Oke. Oke, biasanya kalau kita melihat laporan-laporan orang lain itu ada background logo ya Bapak Ibu ya. Kadang kita di laporan mana gitu ya, di kampus-kampus mana gitu. Biasanya di background tulisan itu biasanya ada logo. Ya, ada logo dan berbeda ya. Logonya itu di cover tidak ada logonya, background logonya, tetapi pada saat daftar isi ke belakang itu ada logonya. Nah, ini saya akan mengulas tentang itu sekarang. Sehingga karena ingin berbeda, ya, maka kita harus punya 2 logo atau 2 gambar. Yang pertama adalah gambar. Ini kebetulan saya kan
cari yang UM ya. Jadi kebetulan ngambilnya logonya logo UM. Yang kedua adalah gambar putih. Kenapa? Karena nanti ingin menghapus yang logo UM gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini ya. Jadi kita pilih desain di sini ya. Kita pilih desain. Posisinya itu tergantung laptop Bapak Ibu nggih, di office-nya apa gitu ya. Kadang ada di pack layout dan sebagainya, nanti kita lihat gitu ya. Kita pilih desain ya, setelah itu kita pilih watermark, kita pilih custom ya. Custom itu artinya kita ingin memilih sendiri ya. Kalau no custom itu sudah ada di sini ya. Confidential gitu ya. Kalau kita pilih nanti akan muncul di sini ya. Setelah itu kita pilih ini ya, custom watermark. Setelah itu kita select picture ya di sini ya, picture gambar ya. Setelah itu kita pilih filenya di sini ya, from a file ya. Setelah itu kita lanjut. Nah, yang pertama itu kita masukkan yang background putih ya. Kenapa? Karena kita ingin membuat label baru ya, label barunya. Format kita sendiri ya. Kita klik yang warna putih, setelah itu kita pilih insert ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu nggih. Ya. Di skala ini panjenengan bisa ganti 100%, 200%, 300%. Ini akan menentukan besarnya background-nya ya. Kita pilih oke di sini ya. Apply juga boleh, oke juga boleh. Ya. Kalau apply ya, ini itu biasanya nanti akan muncul tampilannya ya, tanpa menghilangkan ini ya. Kalau langsung oke, ya, kalau langsung oke itu nanti akan langsung menghilangkan ini dialog ini. Lantas bagaimana kalau sekiranya saya ingin di watermark itu tulisan bukan gambar? Kadang kan ada itu ya, tulisan saja bukan gambar, maka panjenengan klik yang text watermark. Ini ya. Setelah itu kita tulis saja di sini teks, nanti akan muncul di sini ya. Fontnya apa, size-nya berapa, color-nya apa gitu ya, posisi dan sebagainya. Ini kalau yang tulisan. Tapi karena kita pilih yang versi logo, berarti yang cukup seperti ini, kita klik oke ya. Nanti akan muncul Bapak Ibu. Memang tidak terlihat karena background-nya putih gitu ya. Tidak terlihat karena background-nya putih. Bagaimana cara melihat? Biasanya posisi background-nya itu ada di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Berarti ada di posisi sekitar halaman cover ya. Nah, kita klik saja nanti di sini. Jadi pertama biar kita bisa melihat, kita klik header-nya 2 kali di sini ya. Klik 2 kali ya di atas ini sehingga muncul tulisan ini ya, header itu ya. Berarti nanti kita cari sehingga bentuknya itu bukan bentuk kursor, tapi bentuk plus ya, bentuk plus. Itu kalau ada bentuk plus sudah berubah, kita klik 1 kali saja. Kita klik 1 kali. Setelah itu ya sama ya, desain, watermark. Nah, baru ke tulisan save selection to watermark. Karena ingin menyimpan watermark ini menjadi watermark dasar. Ya, kita klik di sini. Setelah itu akan muncul dialog baru ya. Nah, di name ini terserah Bapak Ibu ya. Yang sekiranya nama ini tidak membingungkan nanti pada saat mencarinya. Ya. Contoh kalau saya tulis putih 1, warnanya putih, atau saya tulis putih background khusus, monggo khusus background putih, terserah gitu ya. Nah, nama kategorinya tulis confidential ya, sehingga nanti akan muncul di sini ya. Satu baru klik OK. Nanti itu akan ada baru di sini ya. Coba kita perhatikan sebelumnya ya. Nah, di sebelumnya kan ini tidak ada ya. Yang ada cuma background putih, con 1, con 2, download copy 1, copy 2, tapi di sini tidak ada. Nah, sekarang karena kita sudah buat, kita akan dapat 1 sini ya. Putih 1. Kenapa? Karena kita tulis di sini pada saat name-nya itu adalah putih 1. Ya, maka sini akan menjadi putih 1. Ini adalah punya kita ya. Nah, itu langkah yang pertama.
Nah, yang kedua, baru kita ke logo ya. Kita masuk ke bagaimana memasukkan logonya. Kita klik desain, kita klik watermark, baru ke custom watermark ya. Sama caranya. Nah, habis itu select picture sama ya. From file sama caranya ya. Klik yang logo ya. Nah, karena saya ingin memasukkan logo UM, baru klik insert ya. Nah, itu akan muncul di sini ya. Nanti kalau ini dihapus ya, centangnya ini dihapus, itu nanti logonya itu sangat terang. Ya, sangat terang. Jadi saya rekomendasi di checklist saja sehingga logonya itu tidak mengganggu kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat yang sudah Bapak Ibu susun ya. Kalau auto ini biasanya sudah standar ya, sudah ada di tengah, baru klik OK. Nanti munculnya begini Bapak Ibu. Hasilnya nanti seperti ini. Ya. Jadi ada di belakang ini ya. Nah, masalahnya biasanya kalau di laporan-laporan itu di halaman cover itu tidak ada background-nya kan. Yang ada itu biasanya di halaman pengesahan dan selanjutnya sampai lampiran gitu ya. Nah, setelah itu gimana cara menghapus background di halaman cover? Nah, caranya sama ya. Nah, ya klik desain, ya klik desain, klik watermark. Nah, ini kita pilih yang desainnya Bapak Ibu buat tadi. Ya, jadi yang di putih satu ini klik kanan, baru kita pilih insert current ya, dipilih ini, klik, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan terlihat ya, ternyata ada dua background ya. Nah ini. Jadi ada background logo UM, tetapi di separuh ya. Kenapa separuh? Karena ditutupi oleh background putih. Ya. Nah sehingga kita butuh di format lebarnya diformat sehingga logonya tertutup secara sempurna ya. Nah, sehingga kita klik saja tengah itu sehingga berbentuk tanda plus. Nanti ada ini Bu, warna coklat ini kayak kotak coklat ini ya. Coklat ini. Nah, sehingga kita tarik sehingga akan muncul panah atas bawah biasanya ya. Seperti memperbesar ukuran, memperkecil ukuran gitu Bu ya. Nah, kita sesuaikan nanti akan hasilnya seperti ini ya. Jadi di covernya itu kosong ya, tapi di setelah covernya itu ada logo gitu ya. Nah, itu yang cara membuat cover Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan untuk ini? Sederhana sekali. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa raise hand. Ini ada Bu Salminawati. Silakan Ibu, bisa dibuka mikrofonnya mungkin bertanya baik yang materi ini ataupun yang tadi. Bu Salminawati. Bapak Ibu yang lain jika bertanya bisa tulis di kolom chat boleh, bisa juga raise hand ya. Atau Bu Sainar silakan Bu Sainar. Bisa dibuka mikrofonnya Bu Sainar atau Bu Salminawati. Ya silakan Bu Sainar. Ya, saya mau Baik, silakan langsung Bu. bertanya. Macet-macet. Ya, tadi yang saat membuat background UT itu kan di situ sudah macet. Iya. Dengaran? Suaranya kurang macet Bu. Sinyalnya mungkin Bu. Suaranya. Oh iya, kayak suara macet-macet sinyalnya di sini. Saya aja ya, tulis aja sudah. Ya, bisa ditulis di kolom chat. Ya. Baik. Mungkin Bapak Ibu yang lain sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, mungkin bisa tulis di kolom chat jika ada pertanyaan, mungkin kesulitan dalam mencobanya atau dan yang lain. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin bisa lanjut ya. Bapak Muhammad satu kali lagi, Bapak Muhammad Fajar Rudin, silakan Bapak. Iya, makasih Pak Randi. Assalamualaikum Pak Usman. Saya bertanya materi yang tadi Pak. Kan kalau kita mau buat itu misalnya contoh tabel 1 titik, nanti kan dia berurutan. Nanti akan muncul tabel 1 titik 1, 1 titik 2. Bisa tidak itu misalnya kita langsung meloncat
tabel 1, terus kita maunya tabel 1.2, tidak ada tabel 1, bisa nggak gitu, Pak? Oh ya. Kalau diloncat dari 1.1, langsung ke 1.2, saya belum mencoba itu, Bapak. Tapi biasanya nanti di sini, Bapak ya. Mana ya? Ntar saya share. Saya coba nggih, karena saya belum pernah mencobanya itu. Itu pertanyaan ini ya, bagus gitu ya. Contoh ini langsung 1.2 gitu ya. Kelihatan ya yang saya share? Ya, kelihatan. Ya, contoh, tapi saya coba aja ini, Pak. Karena saat di laporan tidak pernah ada yang menemukan seperti itu. Nah. Yang ada lompatnya langsung 2 ya, 2.1 bisa langsung. Ya, kalau 1.1 langsung. Kalau 1.2 pasti ada 1.1 pastinya. Iya, karena ya. Format itu soalnya. Saya coba. Tapi saya coba lihat. Saya coba ini. Ya mungkin aja ada penemuan baru, Pak Rindu. Ya, saya insert caption bisa tidak. Ini karena tadi mintanya 1.2 nggih. Berarti ini gambar sudah ada, saya sebut label baru aja deh. Atau numberingnya mungkin. Iya, saya coba ini, terus saya numbering. Ini sudah benar. Tidak ada pilihan. Tidak ada, Pak. Tidak ada pilihan ya. Ya, tidak ada. Berarti tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kan ini menyesuaikan pengurutan. Gitu ya. Gitu, Pak Fajar. Jadi tidak bisa diloncat mengikuti aturan format baku. Gitu. Ya, mungkin itu dulu Pak Usman. Mungkin bisa lanjut materi lagi. Ya. Sambil nanti Bapak Ibu jika ingin pertanyaan langsung bisa tulis di kolom komentar. Kolom chat nanti bisa kami baca. Silakan Pak Usman, lanjutkan materi berikutnya. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang saya ingin memberikan atau lebih ke sharing bagaimana membuat tanda tangan digital. Ini tanda tangan yang sudah banyak dipakai sama teman-teman dosen atau teman-teman guru gitu ya, sehingga terkadang kalau kita itu membuat laporan itu tidak harus di print, tanda tangan, scan baru digabung. Banyak kan hal-hal yang seperti itu, sehingga pada saat persetujuan terkadang mereka itu cukup meminta tanda tangan digital atau tanda tangan online yang cuma copas saja gitu ya. Nah, ini caranya adalah jadi Bapak Ibu persiapkan tanda tangan yang akan dibuat tanda tangan digital. Nah, biasanya saya tulis di Saya tulis di kertas ya, saya tanda tangan dulu. Setelah itu saya scan ya. Kenapa scan? Karena posisi pencahayaannya itu seimbang. Ya, tidak ada yang berat sebelah gitu. Kadang kan kalau foto itu kan berat sebelah, kadang kanannya itu lebih terang daripada yang sebelah kiri gitu ya. Saya biasanya di-scan ya agar hasilnya lebih bagus. Dan ini contoh yang sudah saya siapkan tanda tangan ya. Ini tanda tangan terserah ini karena saya ini sudah yang penting ada bentuk tanda tangan gitu ya. Setelah itu ini ya. Nah, kalau sudah kita ada tanda tangan, ini contoh ya. Nah, karena saya ingin memasukkan tanda tangannya saya di sini, ya, maka saya klik di sini, klik, ya, klik di sini. Setelah itu saya pilih insert di sini ya, insert picture, picture gitu ya, gambar ya. Saya klik, nanti akan muncul posisinya di mana gitu ya. Dari panjenengan cari posisi tanda tangan yang sudah panjenengan scan itu di mana. Setelah itu kita pilih itu, kita klik insert ya. Nanti akan muncul seperti ini ya.
Jadi saya ulang, klik TTD contohnya, setelah itu kita pilih insert, maka akan muncul di sini. Atau Bapak Ibu bisa langsung drag. Drag itu langsung menyeretnya gitu ya. Dari di folder langsung klik kiri, ditahan, langsung masukkan ke bot gitu ya. Nah, begitu. Itu bisa seperti itu. Kalau muncul sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini saya pakai yang 2003 ya, Word 2003 gitu ya. Ini tidak bisa langsung diganti ya. Setelah itu kalau sudah ya, kita klik gambarnya ini ya. Kita klik gambarnya. Klik gambar. Kita wrap text di sini ya. Ya. Nanti kalau kita klik gambar itu otomatis ada tulisan di atas wrap text. Atau nanti kalau tidak ada, kita di sini klik kanan, nanti kita cari wrap text sehingga dia itu ada di atas, posisinya ada di atas ya. Di atas tulisan-tulisan ketua penelitian dan sebagainya ini ya. Kita pilih in front of text karena ingin hasil scanan saya ini, tanda tangan scan ini ada di atas posisinya sehingga bisa dirubah-rubah ya. Nah, jadi bisa dirubah-rubah ya. Nah, agar hasilnya nanti terlihat, nah biasanya saya itu memperbesar dulu. Ya, memperbesar gitu nanti biar kelihatan oh ini sudah bagus, oh ini kurang bagus dan sebagainya. Jadi saya besarkan gitu ya, jadi besar seperti ini ya. Setelah itu saya buka begini aja. Ya, setelah itu nah, kita klik aja di sini dua kali ya. 2 kali sehingga muncul ini ya, adjust ini ya. Adjust ini ya. Nanti ada brightness, contrast, recolor. Kita klik gitu ya. 2 kali akan muncul seperti ini. Ini secara otomatis Bapak Ibu sekalian. Ya. Setelah itu baru recolor ya. Kita pilih yang recolor ini. Kita pilih yang recolor, kita klik 1 kali, nanti akan ada pilihan. Ya. Ada yang otomatis, ada grayscale, ada black and white, ada apa ini ya, wash out kalau tidak salah. Nah, kalian set transparent color ini, pilih yang ini ya. Klik. Nanti bentuk kursor yang saya gerakkan ini ya, bentuk kursor ini yang saya gerakkan nanti akan berubah seperti pensil bentuknya. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti pensil nanti. Yang saya gerakkan ini ya. Nanti akan berubah ini posisinya ini ya, gambarnya. Nah, setelah itu kita klik background-nya. Jangan di sini, bukan tanda tangannya. Saya ulang. Yang diklik itu setelah set transparan itu bukan tanda tangannya, tetapi background-nya. Background-nya yang mana? Ya ini. Ya. Kita klik 1 kali. Klik 1 kali, maka otomatis akan berubah. Background-nya akan hilang. Akan bentuk seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini. Setelah itu, kalau sudah, baru kita kecilkan, kita kecilkan seperti ngecilin gambar dan sebagainya itu ya, kita kecilkan sehingga dirasa pas untuk saya taruh di sini, ya, saya pas taruh di sini, ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini, ya, bentuknya ya, bentuknya seperti ini nanti. Terus bagaimana kalau sekiranya tadi kan warnanya biru ya. Tapi saya ingin warnanya hitam, warnanya hitam. Berarti kita klik saja lagi sini ya, klik 2 kali sehingga muncul ya, adjust itu. Recolor kita pilih black and white sehingga akan muncul hitam ya. Kita lihat perbedaannya ya, itu ya. Nah, jadi perbedaan seperti nanti. Jadi yang semula warnanya biru menjadi hitam ya. Nah, lantas bagaimana? Kadang kan kalau pulpen itu ya, pulpen itu kan ada yang tebal, ada yang runcing atau kecil nanti kan bentuknya tanda tangan kecil, ada yang besar tebal gitu ya. Bagaimana kalau saya ingin menebalkan tanda tangan saya? Nah, bisa diedit caranya. Nah, kita klik di sini 2 kali ya. Ini ya, klik setelah itu kita brightness ya. Setelah itu kita pilih yang minus ini ya. Nah, ini ya. Minus ini ya.
Kalau min 30 tambah tebal lagi gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja di sini ya. Ini ya. Karena menghitamkan karena dibuat minus saja ya, karena nanti tambah hitam. Nah, kalau sudah nanti berbeda seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau yang kiri itu tipis, yang kanan itu tebal. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, saya rasa itu ya, simple saja. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah membuat seperti itu ya, nanti hasilnya. Sebentar saya stopkan dulu ini. Nanti hasilnya. Oh, tidak saya save ya. Mungkin bisa langsung dipraktekkan, Pak Usman. Ya, ini saya. Sebentar ya. Oke, saya praktekkan ya. Ini contoh nggih Bapak Ibu ya. Jadi ada ada form tanda tangan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ya, ini kan rapi ya. Nah, rapi ini karena saya buka dulu ya. Karena saya buat sistem tabel. Jadi ini rapi ya, tidak akan tidak akan bentrok gitu ya, besarnya sama. Karena saya ini sistem kayak tabel. Jadi saya hapus saja di sini, saya blok. Saya kasih di sini tabelnya. Hilang ya. Bentuknya rapi begitu ya. Oke, saya ingin insert dulu. Kecil. Saya taruh mana ya? Nah, ini ya contoh TTD akan kita praktekkan sekarang ya. Kita klik aja di sini, klik ya. Setelah itu kita pilih insert ya. Nah, kalau belum di format ya, ini nggak bisa Bu, nggak bisa dipindah ini ya, nggak bisa dipindah. Kalau dipindah pun akan berantakan, akan merusak merusak tatanan. Itu ya. Nah, gimana agar ini bisa dipindah-pindah? Ya, kita klik kanan ya, atau klik 2 kali, ya. Ini nanti akan muncul ya. Nah ini klik 2 kali. 2 kali. Ini ke wrap text. Pilih ke in front of text agar ada di atas ya. Nah ya, jadi kita klik ini ya, in front of text. Ya. Klik, nanti ini bisa digantikan. Bisa dirubah ini ya. Nah ini. Nah, jadi saya besarkan dulu ya. Saya besarkan agar bisa saya lihat gitu ya perubahan-perubahannya. Saya besarkan sampai ada bentuknya panah kanan kiri ya. Nah, saya klik kiri, saya tahan, saya besarkan sampai sini saja ya. Kalau sudah ya, kita klik lagi, klik. Nanti ada ini ya, ada kolom baru di sini ya. Di bar ini ada bar kolom baru ya. Kalau tidak ada ya, kita format ini ya, format langsung adjust ini ya. Nah, kita pilih yang recolor ya. Ini ya. Kita pilih. Setelah itu kita pilih yang set transparent color ya. Kita pilih ini, klik 1 kali. Nah, ini bentuknya sudah ganti Bu ya. Bentuk kayak pensil ya. Kayak panah ya, bentuknya semi pensil. Nah, kita klik yang di background ini. Ya, di background ini ya. Kita klik 1 kali. Nah, background akan hilang. Ya, nah, akan bentuknya seperti ini. Kita kecilkan ya. Sama caranya. Kita kecilkan. Nah, sehingga dirasa pas taruh di sini ya.
Nah, kalau sudah dia savas, nah seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya. Ini. Nah, ini kan biru. Nah, gimana kalau ingin hitam? Gitu ya. Nanti kita klik lagi 1 kali ya. Setelah itu kita ini retouch ya. Atau ini recolor dulu. Pilih yang black and white ya. Nah, ini ya. Kalau grayscale tidak mungkin kan nanti bentuknya abu-abu ya. Kita pilih yang black and white. Nanti bentuknya hitam gini ya. Hitam ya. Bisa dipindah. Nah, agar lebih bagus biasanya itu ditebalkan ya, tebalkan. Nah, agar bisa menebalkan, maka pilih Brightness. Nah, ini panjenengan bisa milih ya, tebal apa gitu ya. Nah, biar lebih ini ya, biasanya saya pakai yang 20 atau 10 ya. Monggo, terserah panjenengan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nggak usah besar begini. Nah, kalau sudah, kita save saja ya, save as gitu ya. Ini karena kebetulan saya taruh sini dan saya tulis gini, copy. Setelah itu new ya, karena membuat dokumen baru atau langsung Ctrl N gitu ya. Itu nanti akan buka baru, saya paste di sini ya. Nah, biasanya begitu ya. Kalau sekiranya ini mengganggu ya, kotaknya ini mengganggu karena terlalu besar, kita klik aja 2 kali ya, sehingga muncul crop ini ya, crop. Nah, kita crop saja ini ya. Nah, sampai bentuknya seperti apa ini ya? Ini ya, atas bawah ya ini ya, kayak apa ini? Nah, kita tahan, klik kiri tahan sampai seperti ini ya. Kalau ini kita kalau sudah kita klik crop. Sudah seperti ini. Nah, biasanya ini bisa Bapak Ibu praktekkan, tapi kalau tanda tangan yang lain, bisa minta izin dulu gitu ya. Nah, biasanya saya tulis tanda tangan Usman gitu ya. Nanti kita cari lagi tanda tangannya siapa? Oh, tanda tangannya si A gitu ya. Caranya sama, dibuat seperti ini, nanti tanda tangan siapa. Setelah itu saya biasanya saya file, save as ya. Saya save. Biasanya saya tulis kumpulan tanda tangan gitu ya. Kita tulis di desktop saja biar enak. Nah, ini panjenengan bisa pilih ya, buatnya yang mana, tipe mana. Kalau dokumen apa yang 97/2003 ya. Saya pakai yang berdokumen saja, saya pilih save ya. Nah, kalau saya begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak tanda tangan, tanda tangan Usman, tanda tangan si A, tanda tangan si B. Jadi kalau si B tidak bisa masuk karena contoh ya buat laporan begitu, ternyata pada saat minta tanda tangan saya tidak bisa, saya sakit, apalagi sekarang musim corona gitu ya. Nggak bisa langsung ke rumahnya atau tanda tangan. Nah, ya udah nggak apa-apa, pakai tanda tangan digital, tapi stempelnya biasa stempel basah gitu ya. Nah, saya rasa itu Pak Randy dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan. Baik, kita lanjut sesi tanya jawab. Silakan, ini ada beberapa yang sudah raise hand dari Bapak Ibu. Silakan Pak Jat. Silakan Pak Jat, bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Atau ada di sini Ibu Ika. Silakan Bu Ika yang sudah raise hand. Ada Pak Jat, Bu Dr. Anda Ika. Silakan Bu Ika. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, saya sudah coba praktekkan ke APP seperti menggantikan nama atau NIP dengan menggunakan Ctrl+H. Alhamdulillah berhasil. Tapi pas ada namanya yang panjang, untuk digantikan dengan nama saya kan pendek. Biar lurus, rapih, saya tidak pakai
pijit tab lagi, harus bagaimana Pak? Biar langsung rapi. Ya. Terus satu lagi, tadi pas ada tanda tangan cap ya, tanda tangan yang itu yang kepala sekolah kan harus pakai cap. Bisa nggak capnya ditempel di sana, di atasnya? Baik, stempel ya, Pak, pertanyaan. Iya, sampelnya. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Osman, bisa direspon. Ya, terima kasih. Untuk yang nomor 1 mungkin nanti bisa di ini Bu ya, ditulis di chat karena saya kurang memahami. Kan bisa di screenshot ya Ibu ya, nanti dikirim bentuknya, bentuk posisinya karena kan saya tidak memahami bentuknya, jadi saya tidak bisa menjawab secara utuh begitu ya. Kalau nomor 2, bagaimana kalau sudah buat tanda tangan digital, apakah ini mungkin cap stempelnya itu juga buat gitu ya, contoh ya, begitu ya Bapak Bu ya? Iya begitu Pak Osman. Ya. Stempel. Ya, jadi sama Bu. Cuman nanti kita kan sudah buat tanda tangan, kita taruh di posisi kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah, setelah itu ternyata capnya juga digital. Nanti di capnya itu klik kanan dulu, baru kita pilih in front of agar capnya itu ada di atas tanda tangan kepala sekolah. Kenapa? Kalau nanti ada di belakang tanda tangan kan akan muncul kecurigaan karena tidak mungkin stempel dulu baru tanda tangan gitu ya. Biasanya tanda tangan dulu baru stempel. Gitu. Untuk proses pencahayaan dan sebagainya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bisa diolah sedemikian rupa, bisa 10%, bisa 20%, bisa 30% dan sebagainya. Itu yang pertanyaan nomor 2 Ibu. Untuk yang nomor 1 mana ya? Mungkin dikirim screenshotnya dulu aja ya Pak. Ya Pak Osman. Ya. Kan saya belum. Ya silakan Pak Jat mungkin bertanya secara langsung. Bisa. Ya silakan Pak Jat. Halo. Ya sudah. Monggo Pak Jat. Silakan. Ya, ini saya mau tanya tadi yang membuat watermark tadi. Yang buat watermark itu apakah kita bisa memilih langsung hanya halaman tertentu yang untuk watermark itu? Jadi maksud saya nggak usah milih kan, kita berarti kalau bisa milih langsung itu berarti kita nggak usah pakai background putih kayak yang di cover gitu. Kan saya tahu, jadi saya tadi memahaminya background putih itu memang diperuntukkan di cover itu ya untuk nutupi aja gitu. Iya. Kan seperti itu kan. Jadi di triknya itu di situ gitu. Jadi apakah bisa sih langsung hanya kita memilih misalkan di halaman pengesahan tok yang dikasih watermark. Ya. Yang lainnya tidak gitu. Baik. Oke, makasih kita aja. Ya, baik Pak Jat, makasih pertanyaannya. Mungkin bisa dicoba Pak Osman. Nah, terima kasih Pak Jat. Jadi pada dasarnya pada saat kita membuat watermark, ya itu akan nyambung untuk semuanya, semua halaman. Karena dia itu kayak stempel halaman, stempel laporan gitu ya. Nah, makanya saya tadi membuat background putih itu agar menghilangkan di halaman-halaman tertentu itu, gitu ya. Jadi makanya saya tadi membuat background putih dulu. Nah, contoh kalau saya ingin menghilangkan di cover ya, saya klik covernya, setelah itu kita pilih yang watermark yang putih tersebut, Pak Jat. Begitu Pak Jat. Berarti itu ya Pak Osman ya, bisa disimpulkan kalau ingin membuat satu halaman saja berarti nggak usah pakai teknik watermark ya, berarti cukup gambar taruh di belakang itu aja satu ya. Iya, tapi kalau ingin dibuat kayak tidak, kadang kan watermark itu kan bisa seperti ini ya, kalau memang sekiranya cuma satu aja ya tanpa banyak gitu ya. Begitu ya Pak? Iya. Ya. Cuman daftar isi saja gitu ya, atau cuman daftar pustaka saja gitu ya. Sebentar, saya coba.
Bisa dilihat nggih Bapak Ibu sekalian? Ya, bisa. Nah, saya kecilkan biar terlihat. Nah, saya coba di sini. Saya masukkan dulu. Sama nggih Bapak Ibu caranya ya, insert ya. Gambar, gambar. Setelah itu contoh tadi ya. Saya tadi ditaruh di desktop logo UM ya. Nanti kan ada di sini nggih posisinya ya. Nah, saya coba. Nah, ini saya apa? Saya hilangkan bright-nya ya. Pencerahannya saya hilangkan, saya kecilkan agar apa namanya tidak mengganggu tulisannya nanti ya. Karena kalau terlalu terang seperti ini akan mengganggu tulisan, malah nanti tulisan-tulisan yang di belakang ada tulisan UM, logo UM itu tidak terbaca atau malah sulit terbaca ya. Sehingga saya klik ini ya, saya klik. Nah, setelah itu saya pilih diktes ini ya. Nah ini ya, bisa pilih yang mana ini. Atau ini, atau yang 30%. Nah ini saya rasa sudah cukup ya. Nah setelah itu kita klik kanan ya. Coba saya pilih yang saya klik 2 kali, langsung ada di atas. Crop text ini berarti kan harus ada di belakang ya. Ada di belakang kalimat ya, atau apa namanya, kalau ini itu halaman pengesahan. Saya klik, setelah itu wrap text behind, nanti akan ada di belakang Bapak Ibu. Kita susun aja sini, taruh mana ya, nanti cuma ada di tengah ya. Ini kalau sekiranya cuma satu aja, yang lain tidak ya. Atau bahkan ingin membuat banyak logo dalam satu apa namanya, dalam satu laporan ya, halaman pengesahan logonya UM, ringkasan logonya UNED, terus daftar isi logonya apa IKIP gitu ya, sama caranya. Tapi nanti pada saat ingin mengubah itu, pastikan itu sudah ganti kayak ini. Jadi kan seperti ini ya. Nah, perhatikan kursornya ya. Kursornya gini ya. Nah, sampai ada plus. Nah, ini kalau sudah ada plus berarti ini sudah logonya sudah kedeteksi ya. Nah, klik 1 kali ya, kita ganti saja. Sampai ada di tengah. Nah, ini ada warna hijau, ini berarti sudah sentral ya. Tengah sudah dapat, tengah atas juga sudah dapat, kita ini. Atau kurang besar, kalau kurang besar kontrol. Nah, ini ya. Jadi kalau kita kontrol klik itu ya, kalau kita kontrol klik itu perubahannya itu apa ya, tidak berubah sentralnya. Tapi kalau berubah seperti ini kan berubah ya. Ini coba. Ini kan berubah ya. Nah, tapi kalau pakai kontrol, nah di keyboard itu ada kontrol, tekan ya, ditahan, setelah itu klik pada saat kursor sudah berubah dengan panah atas bawah, kita klik kiri, tahan. Ini akan berubahnya sentral. Seperti ini. Begitu Pak Jat. Ya, baik Pak Osman. Ini ada yang bertanya lagi. Silakan Pak Sidik. Silakan Pak Sidik. Bisa mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, sebelum tadi masuk ke tanda tangan itu saya mau tanya dari awalnya cara membuat tabel untuk merapikan posisi tanda tangan sebelum mengasih tanda tangan digital tadi itu Pak. Tabelnya yang supaya posisinya itu tanda tangannya mau rapi semuanya itu. Biar rapi nggak usah pakai tab ya, nggak usah pakai tab. Iya, nggak usah pakai tab. Oh iya Ya, bisa dipraktekkan Pak Osman. Ya tadi dari terlalu awal cepat saya. Iya. Cuman contoh. Ya siap. Sebentar saya share dulu. Tadi mana ini ya? Saya copy dulu, saya buat di halaman kosong. Saya ini.
Bisa terlihat nggih Bapak Ibu sekalian? Ya, terlihat. Ya, ini hal sederhana tapi membuat banyak waktu luang ya. Ini terkadang banyak waktu luang ini untuk merapikan ini ya. Oke. Oke, ini contoh. Biasanya kalau Bapak Ibu itu untuk menyusun kan biasanya di ini ya. Kalau nggak di plus, di tab gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Atau cuman diginikan ya. Nah, ini kan kita klik buat seperti ini dan sebagainya gitu ya. Nah, caranya biar rapi. Nah, kita pastikan dulu Pak, kita butuh berapa kolom. Kalau cuma 2 kolom, ya ini ya apa kanan kiri gitu ya. Contoh mengetahui ketua sama sekretaris itu kan satu baris ya, satu baris. Berarti 1 kolom. Ya 1 kolom panjang tapi 2 kolom kanan kiri gitu ya. Tapi karena saya itu ada di bawahnya juga ada gitu ya, sehingga saya harus buat 3. Kenapa? Karena tengahnya itu saya buat untuk kepala LPPM ini kan, ya. Contohkan dulu ya, saya contohkan dua apa namanya? Oh, saya contohkan 1 dulu. Saya asumsikan 1. Kalau 1 itu, nah begini ya, contoh. Atau gini ya. Nah, 1 ini saya contohkan 1 saja dulu. Cuman ada, saya kan biasanya taruh sini ya. Saya ingin taruh sini. Di paling kanan ya. Kenapa saya buat 3? Nanti agar batasnya semakin mengecil ya. Semakin batas-batasnya semakin mengecil. Nanti tidak mungkin melebihi yang garis ini ya. Oke, saya copy ini ya biar tidak merusak. Saya copy. Kita klik di sini ya. Kita klik di kolomnya. Ya. Itu kita paste ya. Atau ini kalau di keyboard Ctrl C itu copy. Ctrl C itu copy atau klik kanan copy. Ya, kalau ingin copy. Ya, copy ya. Setelah itu taruh sini paste. Paste mana ya? Pakai ini. Nah, dilihat ya. Nah, ini atau yang mana? Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kan apa ya? Lebih dari kolom ya sebenarnya ya. Karena terlalu panjang nama saya. Sehingga kita seret saja ini ya. Di atas ini ya, atau saya di sini. Sampai ada posisi seperti apa ya ini? Kayak 2 baris ya, 2 baris dan ada panah kanan kiri ya, kita klik kiri, kita terus tarik. Nah, sehingga berubah seperti ini ya. Ini. Ya, berubah seperti ini ya. Nah, ini kalau rata kiri ya. Terkadang kan ada juga aturannya kalau tanda tangan atau nama harus rata kanan, rata kiri atau rata tengah gitu ya. Tinggal kita sesuaikan ya. Jadi kita blok ini ya. Setelah itu kita pilih rata kiri, rata tengah ya ini ya. Nah, rata tengah. Jadi walaupun pakai rata tengah ini tidak akan melebihi ini sudah. Karena posisinya di sini ya. Atau rata kanan. Nih. Biasanya rata tengah ya. Atau rata kiri. Nah, kalau sudah seperti ini ya, baru kita blok semuanya. Ya, blok semuanya ya. Blok semuanya ini. Setelah itu kita pilih yang ini ya. Nah, ini posisi ini ya. Nah, kita pilih yang no border. Nanti bentuknya seperti ini. Ini kalau 1 ya. Ini kalau 1. Gimana kalau 2? Saya contohkan lagi kalau 2. Insert lagi label. Kira-kira ini cukup tidak gitu ya. Kita apa namanya? Kita kira-kira gitu ya. Kalau ini cukup 2 gitu ya sudah. Cukup 2. Nanti ini sama ya, copy di sini ya. Terus kalau di bagian kiri itu biasanya yang paling tinggi jabatannya ya. Nah, ini ya. Kita copy. Kita paste di sini ya. Nah, begini ya. Nah, ini ada kelebihan. Nah, kita sesuaikan ya
space-nya kita sesuaikan, bisa enter ya. Bisa enter gini ya. Nah, ini ternyata pada saat di enter itu kan jaraknya beda ya. Coba kita cek di spasinya ya. Nah, kita bisa 1 spasi. Setelah itu lens spacing kita lihat dulu. Nah, kita sudah oke, tidak masalah. Itu ya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, saya ini contoh dibuat tengah juga. Nah, saya buat tengah juga. Ini jadinya ya. Itu kita sama, kita blok caranya. Setelah itu, karena ini sudah bentuknya no border ya, atau tidak ada border, tinggal kita klik di sini. Kalau tidak ada, kita pilih yang segitiga ini, atau panah ke bawah, kita pilih no border. Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini yang 2. Kalau yang 3, caranya sama, ya. Karena ini posisinya nanti ada di sini, ada 1, 2, 3, berarti kan ada dua tabel ya, 2 tabel ini atas dan bawah gitu ya. Dan ini harus ada space gitu ya. Space-nya kan ada di tengah di sini ya. Posisinya biasanya kan mengetahui di sini saat ke tengah. Berarti harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ya. Saya enter dulu ya. Sama insert table. Nah, pilih yang berapa? Berarti 3, 6 gini ya. Nah, begini. Nah, caranya sama. Kalau sudah ada tabelnya, ini copy ya. Copy. Kita terus di sini paste ya. Kalau sekiranya ini tidak sentral nggih Bapak Ibu ya. Ini kan tidak sentral. Kita sentralkan saja. Kita blok dulu. Nah, coba ini ya. Nah, ini atau di sini sentralkan gitu. Biar nanti bentuknya sentral semua ya. Ya, copy. Di sini ya. Paste, Ctrl V ya. Kita hiraukan saja dulu walaupun lebih. Ini mengetahui, tekan, kita copy, Ctrl C di laptop ya, Ctrl C. Setelah itu kita sini Ctrl V ya. Nah, setelah itu kepala LPPM ya. Kita Ctrl C, kita taruh di sini kan. Begini kan ya. Nah, kita coba kita tengah ya. Jadi kalau ingin semuanya langsung ke tengah gitu ya, kita klik ini ya, rata tengah. Kalau di keyboard itu Ctrl E ya. Nah, ternyata nama saya terlalu panjang dan Pak Saifuddin juga terlalu panjang. Ya kita sesuaikan saja. Nah, ini ya. Sampai ada ini. Tahu seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini di atas. Nah, seperti ini. Oh, ini juga terlalu pendek gitu ya. Panjangkan saja. Ini ya. Nah, ini ya. Akan berubah nih, kelihatan ya. Nah, ini sudah ada di tengah. Ya. Kita sesuaikan. Dan seperti ini ya. Nah, setelah itu kalau sudah kita blok ya, kita blok semuanya. Setelah itu kita pilih sama ya caranya. Nanti hasilnya begini Bapak Ibu. Jadi lebih rapi gitu ya, tanpa di tab dan sebagainya. Ini kalau pakai 1 ya, ini kalau di blok di sini ya, di bentuknya plus ini nanti akan terlihat. Sama dengan ini, kalau di plus akan terlihat 2 kolom. Ini kalau di plus ya, ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu Pak Randy. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Osman, materinya ya, khususnya tentang tabel tadi. Penggunaan tabel ini sangat bermanfaat. Biasanya kalau pakai tab gitu ya, pakai tab biasanya ya rapi, cuma kadang butuh waktu yang lama untuk merapikan tabnya. Itu harus pengukur yang di atas itu ya. Oke, saya rasa malam ini sudah seperti yang sudah Bapak Ibu perhatikan, sudah waktunya menunjukkan hampir jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga untuk kelas hari ini kita rasa cukup ya. Untuk materinya nanti ketika Bapak Ibu masih belum mencoba, silakan, tidak masalah, bisa mencoba setelah ini, bisa malam ini ataupun besok pagi.
Jika Bapak Ibu nanti kesulitan, bisa ditanyakan di grup, nanti akan dijawab oleh Pak Usman yang nantinya tetap masih ada di grup kita ini, gitu ya. Ada beberapa pengumuman untuk kedepannya. Yang pertama adalah untuk administrasi, Bapak Ibu nggak usah bingung. Insya Allah besok pagi atau paling lambat besok siang, semua administrasi insya Allah sudah selesai. Mulai dari undangan, kemudian sertifikat, laporan, kemudian presensi, dan yang lainnya sudah kita ada tim yang akan menyelesaikannya. Besok akan kami share gitu ya untuk keseluruhan administrasi. Kemudian untuk kelas ini ya silakan Bapak Ibu masih boleh mencoba-coba dulu, boleh, kami tidak menutup grupnya, silakan jika ingin bertanya nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Usman melalui grup WhatsApp jika kesulitan. Kemudian ada beberapa kegiatan kami di pertemuan berikutnya di kelas yang lain, yaitu di hari Sabtu ini ada kelas, sebentar akan saya share infonya agar tidak lupa. Mungkin bentar akan saya share. Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kelas berikutnya di hari Sabtu ini, yaitu ini sebentar. Sudah share belum ya? Sudah share belum Pak Usman? Sudah tampak belum? Sudah tampak, ya. Sudah tampak. Untuk hari Sabtu ini kita akan membahas bagaimana membuat komik pembelajaran yang pastinya akan bermanfaat baik untuk menunjang untuk membuat LKS baik online maupun offline gitu ya, ataupun media pembelajaran yang lain. Di sini kita akan bersama-sama membuat komik dengan beberapa bantuan aplikasi yang nanti akan kita bahas bersama, mulai dari Pixton, Canva maupun Make Believe ya. Di sini mulai hari Sabtu ini kita akan membahas ini. Kemudian di Sabtu depannya lagi di akhir bulan Agustus ini kita akan membahas, kalau hari ini kita Microsoft Word, di akhir bulan ini kita akan membahas PowerPoint yang biasanya kita menggunakan untuk presentasi. Kita akan membuat game bersama-sama, mulai dari game puzzle, game hide and seek, game memory, dan yang lainnya, game sederhana ya. Jadi game sederhana yang dapat kita buat dengan menggunakan bantuan PowerPoint. Info lengkapnya nanti akan kami share lagi di grup WhatsApp gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti paket, tidak perlu registrasi lagi, jadi cukup tinggal menunggu informasi berikutnya aja. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Pak Rendi, ya. Mumpung ingat saya, ini ada pertanyaan yang menarik. Oh ya sih, mungkin silakan bisa dijawab Pak Usman. Apa stempel itu bisa gitu ya? Oh iya. Apa stempel juga bisa Bu? Jadi tanda tangan, stempel itu bisa dibuat digital. Jadi nanti kalau sekiranya ingin membuat, jadi nanti sama tanda tangan dulu dibuat dulu ya, dibuat semua, tanda tangan dulu dimasukkan, setelah itu baru stempelnya. Nah, di stempel itu klik 2 kali, di wrap text-nya itu tulis in front of, pilihnya in front of. Kenapa? Agar stempelnya itu ada di atas tanda tangan. Itu Pak Rendi informasi ya. Terima kasih Pak Usman. Mungkin nanti Bapak Ibu yang kebetulan Pak Usman juga memiliki channel YouTube yang membahas tentang trik-trik tentang Microsoft Word, mungkin bisa nanti Bapak Ibu simak YouTube beliau. Mungkin nanti bisa ditampilkan sedikit Pak Usman biar bisa dilihat. Nanti mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin tertarik bisa subscribe channelnya. Betul. Jadi nanti akan mungkin yang tentang stempel nanti bisa dibuatkan videonya sama Pak Usman. Ini lebih dari jam, enggak apa-apa ya, Bapak Ibu sekalian? Ya, enggak apa-apa. Bisa di-share screen, Pak Usman. Sebentar, ini saya masih sedikit lemot. Jadi untuk YouTube saya itu Bapak Ibu tutorialnya yang sederhana saja, Bapak Ibu, tidak muluk-muluk. Contoh kayak cara membuat tanda tangan, cara membuat atau merubah JPG menjadi PNG gitu.
tidak muluk-muluk saja sih. Cek. Ya, atau mungkin nanti bisa di-share ya. Bisa Ya. di-share Ini nih, linknya. sudah. Oh, sudah. Nanti sambil Ya. di-share linknya di grup WhatsApp, nanti bisa Bapak Ibu Ya. lihat. Mungkin ada beberapa konten yang bisa bermanfaat untuk Nah, Bapak ini Ibu. ya, kelihatan jadi Bapak Ibu sekalian ya. Ini YouTube saya, YouTube yang sederhana saja isinya. Ini contoh, ada cara mudah bagi layar laptop jadi 4 bagian, ada menghapus background gambar secara online, ada trik cepat blok nilai siswa sesuai kriteria, ada cara sederhana munculkan ruler dan sebagainya. Ini ada di sini semua ya Bapak Ibu. Nah, saya biasanya itu pakai sistem palu ganda ya. Jadi biasanya yang saya YouTube-kan di sini, saya kontenkan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa atau dosen dan sebagainya yang mereka belum memecahkan permasalahan yang cepat-cepat dan sebagainya. Jadi saya buatkan. Jadi apa yang lu butuhkan, gua usahakan ada. Itu palu ganda. Ya. Nah, itu sistem saya seperti itu ya. Nah, sama ini ya. Nah, cara sederhana meningkatkan performa laptop, connect tapi lupa WiFi, gimana caranya agar terlihat lagi itu. Jadi ini channel saya Usman 19 ya. Usman 19 ini digabung semua nggih Bapak Ibu kalau sekiranya ingin melihat channel saya, dan ya subscribe juga biar nambah gitu ya, biar kayak Pak Randy tuh, subscribe-nya banyak itu. Tuh. Itu Baik, Pak ya, Randy. terima kasih Pak Usman atas penyampaian materi dalam beberapa hari ini ya, sudah 5 hari ini ya. 5 hari ini sudah menyampaikan materi. Kami dari Guru Inovatif Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Pak Usman sudah sabar membimbing Bapak Ibu guru di sini gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti masih kesulitan boleh bisa tulis di grup WhatsApp gitu ya Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di hari Sabtu depan untuk membahas komik pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua diberi nikmat dan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Salam.